Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatan Andi Musyafa dengan NIM 2210802039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang training and development process. Langsung saja, yang pertama pengertian. Training and development process adalah rangkaian langkah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. Selanjutnya, training biasanya berfokus pada peningkatan kemampuan untuk pekerjaan saat ini, seperti pelatihan teknis, penggunaan aplikasi baru, atau peningkatan skill prosedural. Sementara itu, development lebih menekankan pada pengembangan jangka panjang, misalnya pengembangan kepemimpinan, kemampuan berpikir strategis, dan kesiapan untuk jabatan di masa yang akan datang. Selanjutnya, mengapa penting? Nah, proses pelatihan dan pengembangan penting karena memiliki beberapa manfaat utama. Pertama, pelatihan dapat meningkatkan kompetensi dan produktivitas karyawan. Dengan skill yang tepat, karyawan dapat bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Yang kedua, pelatihan mendorong inovasi serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi maupun sistem kerja yang baru. Yang ketiga yaitu training yang baik membantu organisasi mencapai tujuan bisnis, meningkatkan daya saing, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dan yang terakhir, program pengembangan meningkatkan kepuasan kerja, motivasi serta loyalitas karyawan karena mereka merasa dihargai dan diperhatikan oleh organisasi itu sendiri. Selanjutnya, tahapan utama. Yang pertama, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu assessment need, yang kedua design, yang ketiga implementation, dan yang keempat evaluasi. Baik, ya, langsung saja. Yang pertama yaitu assessment needs. Tahap pertama adalah assessment needs atau analisis kebutuhan pelatihan. Nah, pada tahap ini, organisasi melakukan identifikasi terhadap kesenjangan kompetensi karyawan. Perusahaan juga perlu melihat apakah kemampuan karyawan saat ini sudah sesuai dengan standar yang diharapkan atau belum. Nah, assessment needs ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu analisis kinerja dan hasil pekerjaan karyawan. Yang kedua yaitu observasi langsung di lapangan. Ketiga yaitu wawancara dengan atasan atau melihat adanya perubahan teknologi atau sistem baru yang memerlukan pelatihan tambahan. Nah, hasil dari tahap ini akan menjadi dasar untuk menentukan jenis pelatihan apa sih yang benar-benar cocok atau dibutuhkan dalam pelatihan itu. Yang kedua yaitu desain, yaitu merancang program pelatihan. Di tahap ini organisasi menentukan, yang pertama yaitu menentukan tujuan pelatihan, yang kedua menyusun materi, yang ketiga memilih metode pelatihan, dan yang keempat menentukan instruktur dan jadwal. Nah, selain itu perusahaan juga memerlukan siapa instruktur yang tepat serta bagaimana jadwal pelaksanaannya agar tidak mengganggu aktivitas operasional. Nah, di dalam tahap desain ini sangat penting karena kualitas perencanaan akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses pelatihan itu sendiri. Selanjutnya yaitu implementasi. Nah, tahap ketiga adalah implementasi, yaitu pelaksanaan pelatihan. Nah, pada tahap ini semua rencana dan desain yang telah dibuat akan diterapkan. Organisasi
juga harus memastikan fasilitas pendukung sudah siap seperti ruangan, peralatan, atau materi digital. Selanjutnya yaitu instruktur juga perlu mendorong interaksi dan partisipasi peserta agar pelatihan tidak membosankan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, semakin aktif peserta mengikuti pelatihan, maka semakin efektif hasil yang diperoleh saat pelatihan itu dilaksanakan. Tahap keempat yaitu evaluasi. Nah, tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu mengevaluasi efektivitas pelatihan tersebut. Nah, di sini ada evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, tes sebelum dan sesudah pelatihan untuk melihat peningkatan kemampuan. Yang kedua, observasi kinerja, yaitu setelah pelatihan. Yang ketiga yaitu feedback dari peserta mengenai kualitas instruktur dan materi. Yang keempat yaitu mengukur hasil pelatihan. Nah, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa pelatihan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak nyata dan layak untuk dilanjutkan atau diperbaiki untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya. Yang terakhir yaitu penutup. Nah, training and development process penting untuk meningkatkan kualitas SDM dan membantu organisasi dalam beradaptasi serta berkembang. Dengan adanya pelatihan yang tepat, organisasi tidak hanya dapat meningkatkan kinerja, tetapi juga membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan kompetitif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.